Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Hamdani akan mencoba untuk mempresentasikan hierarki hukum internasional. Yang pertama, tentang definisi hierarki hukum internasional adalah suatu perjenjangan atau tata urutan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, meliputi lingkup internasional atau seluruh anggota dari negara-negara antarbangsa. Kemudian, pentingnya keberadaan hierarki dalam hukum internasional. Yang pertama, dalam hukum internasional tidak ada hierarki, mengingat sistem hukum ini berlandaskan pada prinsip koordinatif desentralisasi juga persamaan kedudukan negara-negara yang berdaulat. Yang kedua, semua aturan hukum internasional adalah sederajat. Baik sumber-sumber hukumnya juga sederajat karena berlandaskan pada kehendak negara. Yang ketiga, pengakuan keberadaan prinsip hierarki dalam hukum internasional adalah sangat penting untuk proses penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian melalui jalur hukum. Berikutnya, tentang penerapan hierarki dalam hukum internasional. Pada Statuta Roma tahun 1998 melalui pasal 21 telah berhasil menyusun hierarki sebagai sumber hukum yang dapat diterapkan oleh pengadilan. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum sebagai interpretasi dari putusan-putusan sebelumnya. Yang kedua, Statuta Roma dalam penerapan dan interpretasi hukum untuk pasal ini harus konsisten dengan HAM internasional, yaitu tanpa diskriminasi atas dasar gender, usia, ras, warna kulit, bahasa, agama, maupun kepercayaan, juga politik atau opini yang lain kebangsaan, etnis atau status sosial, kekayaan, kelahiran, atau status yang lain. Penerapan hierarki dalam hukum internasional dikemukakan keberadaan jus cogens yang diakui dan diterima oleh negara-negara sebagai norma tertinggi. Kedua, keberadaan pasal 103 pada Piagam PBB yang menegaskan bahwa Piagam PBB konstitusi dalam hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dari perjanjian-perjanjian yang lain. Yang ketiga, keberadaan pasal 30 pada Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa application of successive treaties relation to the same subject matter. Terakhir, adanya penerimaan oleh masyarakat internasional bahwa secara umum hukum kebiasaan internasional mengalahkan perjanjian bilateral. Berikutnya, jus cogens sebagai norma tertinggi dalam hukum internasional. Konsep jus cogens diduga telah ada sejak zaman Romawi. Yang kedua, jus cogens adalah non-derogable principle. Ada keberadaan 3 kelompok yang berbeda dalam jus cogens. Yang pertama, atas dasar pertimbangan adanya kepentingan maksimum negara untuk melindungi fondasi umum, perdamaian, dan kemanusiaan sebagai standar minimum HI atau hukum internasional. Misalnya, larangan genosida, perbudakan, dan penggunaan kekerasan yang ilegal atau sewenang-wenang. Kelompok yang kedua menggunakan prinsip dan aturan-aturan hukum yang penting untuk melihara kerjasama perdamaian yang dalam hukum internasional bertujuan melindungi kepentingan umum, seperti contoh larangan penggunaan alat untuk bajak laut. Kelompok yang terakhir mencakup norma imperatif untuk melindungi kemanusiaan, terutama most essential human rights, yakni melindungi harkat martabat manusia, persamaan personal dan ras, hak untuk kebebasan profesional. Poin selanjutnya sekaligus yang terakhir pada pembahasan tentang hierarki hukum internasional adalah substansi dan hierarki pada norma jus cogens. Karakter utama dari jus cogens adalah sifat non-derogable right dalam norma tersebut. Perjanjian HAM bisa merefleksikan jus cogens karena diadopsi oleh mayoritas negara-negara secara luas. Alasan lainnya yang mendukung the pedigree of jus cogens norm pada perjanjian HAM adalah banyaknya perjanjian yang membentuk atau mendirikan interpretive organs seperti court, tribunal, commissions, committees yang memberikan klasifikasi lebih jauh norma-norma yang bersangkutan juga pada kepatutannya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.